Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video Core Audience part 3. Sengaja saya bagi partnya karena kepanjangan ya kalau disatuin semua. Oke, setelah Anda belajar tadi tentang Audience Insight, bagaimana caranya masuk ke Audience Insight, terus 3 hal penting dalam membuat Core Audience, kemudian interest saya bagi 2, terus cara mencari interest targeted, ya walaupun tidak ditemukan fanpage dalam interest. Ini caranya. Nah, sekarang kita membahas 4 hal yang bisa Anda lakukan dalam menentukan interest. Ya, ini yang bisa saya lakukan. Jadi, ada pertanyaan, Om, interest di sini diisi berapa biji? Ya, terus apa aja? Nih saya bingung. Ya, ini yang harus Anda tahu. Ya, ini yang saya lakukan. Ya, 4 yang biasa saya lakukan adalah pertama, saya memasukkan interest per kategori dan targeted semuanya. Ya, jadi saya nggak masukin broad interest di sini. Ya, jadi pertama masukkan interest ya beberapa per kategori. Jadi nggak satu. Beberapa interest per kategori. Dibuat kategori-kategori ya, dan semuanya adalah interest tertargeted. Yang kedua, saya masukkan hanya satu interest saja. Ya, jadi saya membuat audiens beberapa. Jadi audiensnya nggak satu. Jadi saya membuat audiens satu, klik save. Buat lagi audiens yang lain, klik save. Buat lagi audiens yang lain, klik save. Untuk apa? Untuk dites. Nanti kita lihat audiens mana yang bagus, gitu ya. Ini yang pertama, masukkan beberapa interest per kategori dan biasanya menggunakan targeted interest. Yang kedua, masukkan hanya satu interest saja. Satu aja kayak gini. Satu aja. Kayak tadi misalnya couple shop. Satu aja udah. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Satu interest saja. Dan targeted ya, jangan broad interest. Yang ketiga, bisa saja gunakan broad interest ya, walaupun kecil kemungkinannya. Nah, yang ketiga bisa juga Anda gunakan broad interest, tapi coba-coba aja ya. Nah, saya pernah menggunakan broad interest dan pernah berhasil iklannya. Ya, berhasil tapi ya kemungkinannya sangat kecil, ya tipis. Kalau persaingan Anda rendah, ya mungkin bisa saja unggul ya kalau iklannya bagus, produknya bagus. Walaupun menggunakan broad interest, mungkin saja berhasil, tapi kecil kemungkinannya. Ya, ada juga alumni yang berhasil dia menggunakan broad interest, tapi kecil kemungkinannya. Ya, dan biasanya kebetulan ya. Kalau diulang lagi belum tentu berhasil. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sering-sering tes. Jadi Anda buat audiens beberapa. Ini audiens yang pertama dibuat interestnya per kategori. Kedua satu interest saja. Ketiga buat. Terus Anda sering-sering tes. Lihat audiens mana yang bagus. Ya. Nanti kalau audiens ini bagus berarti tinggal digunakan untuk selanjutnya. Anda iklan lagi menggunakan audiens yang itu. Paham ya? Nah kemudian kita bahas yang satu. Yang pertama, masukkan beberapa interest per kategori. Targeted. Lihat ya. 3 kategori interest yang biasa saya gunakan adalah pertama, sesuai dengan produk jual kita. Kedua, public figure. Yang ketiga, lain-lain. Pertama, sesuai dengan produk jual kita. Artinya, sesuai dengan produk jual kita. Contoh hijab. Hijab. Di sini berarti hijab. Fanpage yang Anda masukkan di sini, interest yang Anda masukkan di sini adalah sesuai dengan produk jual Anda, hijab. Ya, kalau hijab, ya hijab lagi. Kemungkinan misalnya e-commerce lain yang lebih besar yang dia jual hijab juga, atau fanpage yang menjual hijab, pokoknya sama ya, sesuai dengan produk jual Anda, sama dengan produk jual Anda ya. Hijab, kita klik hijab, klik di sini ya, di page like-nya klik page like, lihat di bawah ini ada closet, ada Zoya, ada dapur. Mana yang kira-kira sama dengan jualan kita? Jilbab Indonesia. Ya, di atas dulunya closet Indonesia juga hijab, tapi dia besar banget audiensnya. Ini di bawah Joya Lover juga besar. Tapi kita coba lihat. Joya Lover 780.000. Joya Lover. Bagus nggak engagementnya? Nah, ini bagus. Dia jualan nggak? Ada jualannya nggak? Misalnya, kalau Joya Lover dia masuknya ke community ya. Ada jualannya nggak di sini?
Nah, ini juga bisa nih. Joya Lover, coba masukkan di sini. Joya Lover. Klik Joya Lover. Sayangnya ini nggak ada. Oke. Nah, berarti cari lagi ke bawah. Sorry. Hijab. Nah, kita cari lagi di bawah. Joya Lover, Dapur Umami, Wardah, Pusat Gamis. Nah, pusat gamis terbaru, coba lihat di sini. Pusat gamis terbaru. Nah, ini dia ada 1 juta. Nah, ini 19K. Yang like-nya berarti banyak ya. Komentarnya juga lumayan banyak. Coba apa namanya? Pusat gamis terbaru. Kita masukkan di sini. Pusat ada nih, pusat gamis terbaru. Ini hapus saja. Oke, kita bisa masukkan pusat gamis terbaru. Nah, size-nya juga nggak terlalu besar. Kita lihat pusat gamis terbaru. Ini ada 613.000 audiens di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini nggak terlalu besar. Paham ya? Nah, berarti ini bisa tertarget. Oke, ini bisa tertarget. Kita bisa menggunakan ini. Pusat gamis terbaru, interestnya di sini. Oke. Enaknya sih kita tulis. Ya, kita tulis di sini. Kita di note, Anda buat notes ya. Pertama list interest. Ya, Anda masukkan di sini. Pertama di ini dulu ya. Sorry. Ini saya salah masuk ini. Enaknya berarti di sini ya. Oke, kita buat di sini. Nih ya. Ini contoh pertama, misalnya kita masukin di atas sini. Ini hapus saja. Ini contoh pertama, misalnya produk serupa dengan produk kita, ya. Terus kedua public figure. Ini saya biasanya bagi dengan 3 figur. Yang ketiga lain-lain. Jadi kita bahas satu-satu. Lain-lain. Serupa dengan produk kita. Tadi kita dapat interestnya pertama pusat gamis terbaru. Ada pusat di sini. Pusat gamis terbaru. Oke. Cari lagi yang kira-kira sama. Yang dari pusat gamis terbaru Anda bisa lihat juga. Kerudung Elzata. Audiensnya nggak tinggi, ini tapi kekecilan. Coba kita lihat kerudung Elzata. Klik kerudung Elzata, berapa size-nya? Kerudung Elzata ada sebanyak 600. Nah, ini lumayan nih. Apa 600.000 ya? Lihat, nah ini juga sama 1.000, share-nya tinggi. Ininya lumayan, coba kita lihat ya kerudung Elzata. Masukkan di sini. Kerudung ada nih kerudung Elzata. Anda lihat lagi di sini, klik page like. Ya di sini kerudung Elzata, audiensnya 340.000. Ininya juga oke, ini bagus. Kerudung Elzata Anda masukkan di sini. Kerudung Elzata serupa ya dengan produk kita. Kerudung Elzata. Cari lagi. Kerudung Elzata. Cari lagi di bawah. Elzata hijab. Coba Elzata hijab. Klik Elzata hijab. Nah, ini Elzata hijab. Apakah engagement-nya bagus? Komennya dikit ya. Like-nya doang yang banyak. Nah, ini nih. Elzata hijab. Coba masukin ya. Elzata hijab. Elzata hijab. Ada nih, klik Elzata hijab. Bagus nggak? Berapa nih Elzata hijab? Dia audiensnya 450.000. Nah, ini juga nggak terlalu besar. Anda bisa masukin ini, Elzata hijab. Elzata hijab. Elzata hijab. Apalagi? Cari terus ya.
di bawah nih, sorry. Cari terus di bawah ada pusat udah nih, bawah lagi. Jilbab Indonesia. Nah, jilbab Indonesia. Cari jilbab Indonesia, klik kanan. Jilbab Indonesia, kita lihat ya. Nanti Anda sesuaikan dengan produk jual Anda ya. Persis sama caranya gini semua. Saya juga untuk kacamata juga gini. Nah, ini ada 1 juta. Nah, ini juga like-nya bagus, share-nya, komennya juga. Nah, oke, kita coba jilbab Indonesia. Masuk nggak di sini? Jilbab Indo. Alhamdulillah ada. Oke. Anda bisa pilih jilbab Indonesia. Kita lihat jilbab Indonesia satu aja nih, jilbab Indonesia. Lihat jilbab Indonesianya. Audiensnya 621, ininya 700. Oke, ini juga cukup ya. Bisa masukkan jilbab Indonesia di sini. Jilbab Indonesia. Dan seterusnya, Anda boleh masukkan beberapa. Paham ya? Kemudian yang kedua, public figure. Sama juga. Public figure, kita lihat di sini. Jilbab Indonesia, public figure. Lihat, ada nggak public figure? Atau masukin di sini deh. Hijab. Ya. Hijab. Klik. Lihat di sini ada nggak public figure masuk sini. Nah, Zaskia Adia Meka. Paham ya? Kita klik kanan. Open link new tab. Lihat Zaskia Adia Meka berapa size-nya. Nah, dia juga fans page ya. Oh, size-nya 3 juta. Masukkan kalau di Indonesia ada nggak? Zaskia Adia Meka. Zaskia Adia Meka. Ya, kita Zaskia Adia Meka berapa size-nya? Wah, 1 juta. Nah, ini kegedean. Kita lihat lagi ini. Nggak apa-apa, klik aja Zaskia Adia Mekanya. Kita cari yang mirip-mirip. Zaskia Adia Meka. Marsanda, nggak mungkin ya. Asma Nadia, Dewi Sandra. Kita lihat Dewi Sandra. Atau Asma Nadia, penulis buku ya. Lihat Asma Nadia, berapa size-nya? Size-nya, jadi ini kita akan mencari kemiripan orang-orang yang like Zaskia Adia Meka mirip-mirip dengan orang-orang yang like Asma Nadia. Ya, nggak apa-apa nih, masukkan aja Zaskia Adia Meka. Kalaupun ketinggian nggak apa-apa, nanti kita cari yang mirip-mirip ya. Asma Nadia di sini lihat 3 juta. Nah, 3 juta kita masukkan, kalau masukkan di sini Asma Nadia ada nih. Nah, ini kegedean juga. Kita pakai tadi Zaskia Adia Meka. Cari lagi yang kira-kira size-nya nggak kegedean. Zaskia Adia Meka, nah misalnya Dewi Sandra. Ya. Klik Dewi Sandra di sini. Dewi Sandra ada nggak? Nah, ada Dewi Sandra. Ini Zaskia yang hapus. Dewi Sandra, dia Dewi Sandra lebih kecil, 400.000. Kita lihat juga audisi di sini 300.000. Ininya nggak jauh beda, ya. Nggak jauh beda. Ini kan ada 400.000, tapi di sini cuma 315. Artinya ada 100.000 orang lebih yang dia asosiasi. Jadi bukan like Dewi Sandra, tapi dia mungkin pernah ngetik Dewi Sandra atau pernah punya teman yang temennya nge-like ini gitu ya. Jadi tapi nggak masalah, nggak terlalu besar. Ya, ini bisa dipakai. Dewi Sandra dimasukkan kemana? Nah, ke public figure. Dewi Sandra. Apalagi? Nah, Dewi Sandra kan kebetulan udah hijab sekarang ya. Masukkan lagi yang lain. Dewi Sandra. Terus cari begitu. Asanti nggak mungkin. Ya, terus begitu semua. Anda masukkan ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan lain-lain. Lain-lain ini dia bukan serupa dengan produk kita, juga tidak sesuai dengan public figure. Ya, bukan public figure. Yang ketiga, biasanya media atau tempat dia bekerja. Contoh, nah suara hati rakyat. Nggak mungkin. Contoh kita masukin hijab lagi di sini. Kita ketik keywordnya produk kita hijab. Ini akan muncul di bawah. Nah, Nature A, Journey the Beauty. Klik Nature A, dia 3,1 ya, lebih 3,1 kali. Ini juga size-nya juga nggak terlalu besar. Nature A. Nature A ini ya kecantikan. Kan cewek-cewek juga kebanyakan senang sama dunia kecantikan. Nah, Anda bisa masukkan di sini. Nature A. Nature
apa nih? Natur E. Natur E, ada nggak? Nah, Natur E Journey the Beauty. Journey the Beauty. To Beauty, sorry. Oh, nih size-nya kegedean. Cari lagi. Wardah kosmetik. Nah, ini Wardah kan hijab ya. Masukkan sini. Wardah kosmetik. Ada. Lihat size-nya. Kegedean juga. Kita cari yang lain. Joya Lover. Atau sorry, jangan. Nah, ini Rumah Madani ini kan produk jual ya. Ini Rumah Madani bisa nih masukkan Rumah Madani. Auroraku. Apa lagi? Biasanya media yang komunitas ya. Kalau misalnya jualan baju bola, misalnya ke komunitas Viking, The Jack, yang gitu-gitu ya. Komunitas berarti maksudnya kalau komunitas maksudnya ke sini, ke lain-lain ya. Fans komunitas atau media ya kayak Viva News yang gitu-gitu. Pikiran rakyat itu berarti maksudnya ke lain-lain. Ya, contoh deh, kita udah masukin ya, kita udah masuk ke Viva News misalnya. Terus ini di bawahnya Detik misalnya, Detik.com misal. Contoh aja ya, ini contoh. Kita udah punya interest ini, daftar interest. Apa yang kemudian kita lakukan? Nah, yang kemudian kita lakukan, seperti yang saya bilang, pertama, masukkan beberapa interest per kategori. Ya, jadi kita akan membuat beberapa audiens. Audiens yang pertama, kita membuat ini lokasinya dulu, usianya. Anda juga boleh usianya diperbesar. 18 sampai. Jadi kalau Anda nggak tahu ya, kalau Anda belum tahu usia berapa yang kira-kira membeli produk Anda yang lebih targeted, ya Anda boleh di wide, ya, boleh diperbesar 18 sampai ke atas ya, nggak usah diperkecil. Tapi kalau Anda sudah punya database dan Anda tahu siapa target Anda, ya Anda tinggal masukkan aja di sini usianya berapa. Ya, tapi kalau Anda nggak tahu, diluasin aja supaya nanti Anda bisa membaca di report usia berapa yang membeli produk Anda, yang suka terhadap iklan Anda, yang nanti kelihatan. Ini klik woman. Nah, interestnya di sini masukkan. Pertama, seperti yang saya sarankan adalah masukkan beberapa interest per kategori. Nah, interestnya apa aja? Pertama, pusat gamis terbaru. Masukin ya. Ini kita akan membuat kategori serupa dengan produk. Pusat gamis terbaru. Masukkan sini. 1. Kedua, kerudung Elzata. Kerudung Elzata ya. Ketiga, Elzata hijab ya. Elzata hijab. Keempat, jilbab Indonesia. Jilbab Indonesia. Nah, lihat size-nya. Oh, ini kegedean nih. Berarti jangan. Hapus salah satu. Kita lihat mana yang dominan terbesar. Nah, jilbab Indonesia sama pusat gamis terbaru gede nih. Berarti jilbab Indonesia kita hapus. Berkurang nggak? Nah, terus apa lagi? Pusat gamis terbaru. Nah, ini juga kegedean. Nah, berarti kalau masih kegedean gini ya jangan dimasukin semua. Ya. Pilih yang kira-kira jangan kegedean ya. Jadi dihapus ini satu-satu supaya nggak kegedean. Nanti lihat di sini yang gede mana, Anda hapus salah satu, ya. Atau Anda ini karena keluasan ya usianya, Anda dipersempit lagi usianya. Misalnya 45 deh. 45, 20 sampai 45. Nah, ini akan memperkecil. Paham ya? Usianya mungkin Anda dipersempit lagi, jangan terlalu luas. 20 sampai 45. Nanti Anda lihat lagi nanti dari 20 45 siapa yang kira-kira menyukai produk Anda. Ya. Nanti ini akan menyusut ya. Yang jelas jangan sampai terlalu besar. Ini cara pertama. Ya, memasukkan beberapa interest per kategori. Per kategori dalam masukkan dalam audiens ini ya. Jadi interestnya dimasukin. Tadi pusat gamis terbaru. Kita lihat size-nya. Ini kegedean, berarti ini bikin gede, menghapus. Apalagi tadi jilbab Indonesia. Jilbab Indonesia. Klik sini. Ini juga gede. Nah, berarti ini kegedean ya. Jilbab Indonesia yang gede nih. Kerudung Elzata. Nah, ini lumayan cukup ya. Ini juga masih kegedean sih. Tapi intinya gitu ya, jangan terlalu besar. Nah, habis itu apa yang perlu dilakukan? Nah, Anda juga bisa lihat di bawah, ini ada advance.
Ini ada behavior. Behaviornya apa? Apakah dia seorang traveler? Ya, atau nggak usah dimasukin, saya biasanya nggak. Language-nya kita bisa masukin Indonesia. Ya. Terus relationship-nya Anda bisa lihat di sini relationship demografik ya, klik demografiknya. Relationship kebanyakan sudah menikah. Nah, Anda bisa membidik orang yang sudah menikah saja, fokus iklannya ke situ ya. Nah, ini akan semakin kecil ya, tertarget. Atau tanpa diluasin aja boleh. Tapi kalau dipersempit ini lebih bagus ya. Kemudian Om kalau nggak mau, kalau aku ternyata banyak juga yang beli single, ya nggak usah masukin, ini dibiarin aja ya. Ini pilihan aja, nanti Anda boleh coba-coba aja. Nah, education juga lihat di sebelah kanan, college lebih tinggi, Anda juga boleh milih college aja, nanti juga ini pasti menyusut ya. Tapi kalau enggak ya Anda boleh diabaikan ya. Kemudian ini finansialnya, ini ada parents. Nah, kalau Anda menjual produk hijab anak kecil misalnya, ini bisa pilih parent. Nah, kita membidik ibunya yang mempunyai anak kecil usia 0 sampai 3 tahun atau 4 sampai 12 tahun atau 13 sampai 15 tahun. Nah, ini bisa dibidik. Kalau Anda membidik ibunya, bisa bidik ini. Ibu yang punya anak 13 sampai 15 tahun, bisa bidik ini. Ya, ini kecil banget size-nya. Paham ya? Nah, setelah itu Anda klik save. Lihat di sini, klik save. Klik save. Nah, biasanya harus 2 kali ini loading. Klik save. Nah, ini masuk. Audience apa nih? Audience berdasarkan produk serupa ya. Audience hijab produk serupa 1 ya, tandain, klik save. Paham ya? Habis itu dia akan save. Nah, ini save. Bikin lagi audience yang lainnya. Audience yang lainnya berdasarkan public figure. Anda masukin di sini public figure, interestnya ini hapus semua. Public figure siapa? Tadi Dewi Sandra, masukin lagi. Terus contoh ya, contoh Ipo Santosa, ini mas bisa aja. Terus Asma Nadia, contoh aja ya. Asma Nadia. Kita lihat size-nya. Ini kegedean, berarti hapus salah satunya. Terus begitu ya, seperti tadi. Kemudian klik save. Tapi jangan terlalu besar ya, ini contoh aja. Klik save. Nah, kemudian, bukan klik save. Save as. Tadi kita sudah merubah ini. Ya, jangan save ya, kalau save nanti ngubah yang tadi. Apa tadi, hijab El Zata ya. Hijab El Zata. Hijab, terus jilbab El Zata. Apa sih? Tadi kerudung El Zata. Kerudung El Zata. Nah, ini ya. Ini kita save. Nah, kalau Anda mau membuat lagi, ini usia dengan sekian, ini sama, masukkan berdasarkan kedua public figure. Dewi Sandra. Kemudian Ipo Santosa, contoh ya. Ipo Santosa. Nah, Anda klik, tapi jangan klik save ya. Klik more di sini, klik save as. Nah, buat baru. Ini public figure 1 ya. Dipisahkan. Paham ya? Yang ketiga adalah lain-lain. Misalnya Viva News, Detik, masukin sini. Ya, tapi saya jarang sekali pakai lain-lain. Kalau kayak Hot Glass itu kan dia lain-lain. Nggak ada interest yang serupa dengan produk saya, nggak ada fanpage yang kacamata, nggak ada. Saya biasanya pakai public figure sama lain-lain kayak tadi couple shop. Nah, couple shop ini lain-lain termasuknya karena nggak sama produknya sama yang saya jual, tapi mirip-mirip dengan target market saya bisa membidik ini nih, couple shop itu masuknya ke lain-lain. Oke, nanti kita klik save di sini, save as, masukin di sini lain-lain dimasukin di sini. Produk tidak serupa dengan produk ya, tidak serupa, atau misalnya gini, media di sini ya, dia kayak Viva News atau apa-apa ya, atau kalau enggak bisnis lain ya, kayak saya tadi couple shop itu nggak masuk ke sini, bisnis lain nggak masuk ke produk serupa, jadi nggak sama kacamata, tapi dia masuknya ke produk lain. Paham ya sampai situ ya? Nah, itu yang pertama, masukkan beberapa interest per kategori. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, kita akan membahas tentang masukkan hanya 1 interest saja, dan kemudian selanjutnya sering-sering tes. Oke?
Silahkan praktekkan, ketemu lagi di video selanjutnya, masih membahas tentang core audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.